Selamat pagi, semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada saat ini untuk mengikuti kegiatan pembelajaran ya. Dan juga tentunya Bapak harap selalu semangat untuk mengikuti kegiatan matematika wajib hari ini. Kemudian juga kita berterima kasih kepada Tuhan karena kita selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kesempatan untuk belajar dan belajar terus. Untuk hari ini tentunya masih dalam materi trigonometri, matematika wajib kelas 10 ya, yaitu mengenai perbandingan trigonometri di tiap kuadran. Ini merupakan lanjutan dari perbandingan trigonometri pada pertemuan sebelumnya. Ada perbandingan trigonometri segitiga siku-siku dan ada perbandingan trigonometri sudut istimewa. Kalau sekarang di tiap kuadran, kalian tentunya masih ingat ya kuadran itu apa? Nah, untuk kuadran sendiri, kalau Bapak sebutkan secara umum, itu merupakan posisi suatu sudut pada koordinat kartesius. Kalau koordinat kartesius di gambar ini adalah yang sumbu X dan sumbu Y. Nanti kita akan mencari posisi suatu sudut ya pada koordinat kartesius atau pada sumbu X, sumbu Y. Nah, kuadran pertama itu berada di antara 0 derajat sampai 90 derajat, kuadran kedua di antara 90 derajat sampai 180 derajat, kuadran ketiganya 180 derajat sampai 270 derajat, terakhir ada kuadran 4 yang berada di antara 270 derajat sampai 360 derajat, atau dengan kata lain 270 derajat sampai kembali menjadi 0 derajat lagi. Nah, nanti kita akan mencari perbandingan trigonometri di berbagai kuadran dengan menggunakan yang namanya segitiga siku-siku di tiap kuadran ya. Jadi masih ada kaitannya dengan segitiga siku-siku yang namanya seperti Bapak jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa trigonometri tentu banyak menggunakan segitiga siku-siku ya. Oke, kita mulai dari kuadran pertama ya. Nah, kuadran pertama, misalkan Bapak punya suatu titik, sembarang titik di kuadran pertama ya, di sini berarti seputar sini. Titiknya ini koordinatnya adalah sembarang titik, yaitu X, Y. Di sini nilai X dan Y-nya positif. Mengapa? Karena kuadran pertama, sumbu X-nya kanan, Y-nya ke atas, nilainya keduanya positif. Nah, Bapak akan buat garis dari titik ini ya, dari 0,0, dari pusat, dari pusat sumbu kartesiusnya menuju ke titik tersebut. Nah, dengan ini juga Bapak akan buat menjadi suatu segitiga ya, jadi suatu segitiga dengan cara menarik bantuan satu garis menuju ke sumbu X, garis merah menuju ke sumbu X. Kenapa ke sumbu X? Agar lebih mudah kita menentukan sin, cos, dan tan-nya. Nah, di sini kita pertama harus menentukan sudut alfa ya. Sudut alfa di sini untuk lebih mempermudah, Bapak akan menggunakan alfanya di sebelah sini, di 0,0 ya. Boleh saja sih alfanya di sini, tapi nanti berubah nilai jadinya ya. Jadi kita lebih baik menggunakan alfa yang sebelah di sini karena tentunya kita seperti judul bab tadi, mencari perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Nah, sebelumnya karena kita sudah menemukan suatu segitiga dan siku-sikunya di sini, maka kita perlu menentukan panjang masing-masing sisinya. Di sini sisinya akan dilambangkan dengan huruf ya. Untuk di sini untuk sampingnya alfanya, samping sudut alfanya itu panjangnya adalah X. Kenapa X? Karena sepanjang sumbu X sampai ke sini itu nilainya adalah X ini sendiri ya. Kemudian untuk depannya ini bernilai Y. Mengapa bernilai Y? Karena sejauh titik ini ke atas, maka koordinatnya kan adalah Y. Jadi sama saja seperti kalian mencari garis yang ke Y. Contoh ya, Pak, gambar lagi. Misalkan ada titik yang koordinatnya 3,5. Ya, ini 3,5. Anggaplah di sini. Berarti jangan seperti itu. Titik 3,5. Berarti untuk mencari titik 3,5 ini, kalian harus ke kanan sejauh 3 di X-nya. Dan di Y-nya adalah sejauh 5. Oke, anggaplah 5-nya di sini ya. 5-nya di sini. Nah, jadi
Kalau kita tarik garis ya, oh ini sorry, ulang sedikit. 5-nya di sini. Jadi pertemuan antara 5 dan 3 itu ada di sini kan? Jadi berapakah panjang dari 0 sampai 3? Kan itu adalah 3. Berapakah tingginya? Ya 5. Tapi kita jadi nilai dari tinggi sebelah sini sama nilai tinggi sebelah sini nanti akan sama ya. Ya tidak usah terlalu dipusingkan yang ini. Yang penting kalian tahu depan dan sampingnya berapa nilainya ya. Oke, hapus dulu. Semoga tidak kebingungan dengan penjelasan Bapak. Kalau misalkan bingung, silahkan ditanyakan ya di forum diskusi nanti. Kemudian untuk miringnya, ini ingat segitiganya kalau di sisi miring selalu kita sebut sebagai R, dan R ini selalu nilainya positif. Ya, nanti kalau X dan Y-nya bisa berubah-ubah tergantung dari kuadran berapa. Oke, kita lanjut ke nilai perbandingan trigonometrinya. Sin alfa, ini berupa isi yang miring. Sin alfa itu adalah depan per miring. Kita ganti saja dengan apakah huruf X, Y, atau R. Depannya adalah Y. Sorry, ini ada cos, sebentar ya. Cosnya samping per miring, tannya adalah depan per samping. Kita fokus ke sin. Sin itu depan per miring. Depannya adalah Y, miringnya adalah R. Dengan kata lain, di sini karena positif bagi positif, maka sin di kuadran pertama positif. Cosnya samping per miring. Sampingnya X, miringnya R tetap. Ini juga nilainya positif, karena positif bagi positif hasilnya tentu positif. Sedangkan tannya adalah depan per samping, depannya Y, sampingnya X. Ini juga plus nilainya, karena plus bagi plus hasilnya positif juga kembali ya. Positif bagi positif nilainya positif. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa di kuadran pertama itu nilai sinnya positif, cosnya positif, dan tannya juga positif. Oke, kita lanjut ke kuadran kedua ya. Kuadran kedua konsepnya sama. Bedanya sekarang titiknya ada di sini. Ini sebentar ya, kesimpulan dari masing-masing kuadran nanti akan Bapak buat di sini. Kuadran kedua titiknya masih sama di sini, tetapi sekarang yang menjadi perbedaan adalah koordinatnya adalah min X, Y. Bapak buat segitiga. Terus seperti tadi ya, alfa dan siku-sikunya. Sekarang bedanya yang samping ini nilainya adalah min X. Ya, samping nilainya adalah min X. Depannya adalah Y. Dan miringnya adalah R. Selalu ya, miring itu R, dan R itu selalu nilainya positif dimanapun segitiganya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, maupun kuadran 4. Sama seperti tadi, sin alfanya adalah depan miring, cosnya samping miring, tannya depan samping. Sekarang alfanya di sini. Depan miring berarti Y per R. Y per R positif karena positif bagi positif. Samping miring, sa-nya adalah min X ya, dan miringnya adalah R. Sehingga min X bagi R, min bagi plus adalah min. Kemudian tannya depan per samping, Y dibagi min X. Positif bagi negatif, negatif. Sehingga bisa disimpulkan di kuadran kedua, nilai sinnya positif, tapi cosnya negatif dan tannya negatif. Sehingga di kuadran kedua, yang positif hanya sin saja. Kalau tadi di kuadran pertama, semuanya positif. Kalau di kuadran kedua, sinnya saja. Terus, kuadran 3 sekarang ya. Kuadran ketiga juga sama ya. Titiknya itu bedanya sekarang ada di sini, di area sini, titiknya. Oke, perhatikan gambarnya, titiknya di sana. Koordinatnya sekarang adalah min X dan min Y. Kenapa? Karena sumbu X-nya berada di sebelah kiri 0 dan sumbu Y-nya berada di sebelah bawah dari 0. Sehingga pastilah X-nya min dan Y-nya min juga. Sama kita tarik garis dari 0 ke titik yang diketahui itu, kemudian gunakan garis merah ini untuk membuat segitiga. Alfanya sekarang berubah posisi di sini jadinya ya, alfanya ya, dan siku-sikunya tetap di sana. Kemudian kalau kalian
jeli tadi memperhatikan gambarnya ya. Kalau seandainya koordinatnya min X min Y, maka yang mendatar, yang nilai sampingnya, itu nilainya adalah min X. Sedangkan yang tegak, karena sama-sama yang tegak pasti sumbu Y, maka nilainya di sini untuk depannya adalah min Y. Lanjut, bagian miring segitiganya tetap nilainya R dan selalu bernilai positif. Kita tinggal masukkan ke rumusnya. Sin alfa depan miring, cos alfa samping miring, tan alfa depan samping. Kita masukkan satu-satu ya. Sin alfa, alfanya di sini depannya min Y, miringnya R, berarti min Y per R. Karena negatif bagi positif, hasilnya negatif. Kemudian cosnya samping per miring. Nah, sampingnya adalah min X, miringnya adalah R. Min bagi plus, min. Tannya adalah depan per samping. Depannya min Y, sampingnya min X. Nah, di sini min Y min X, negatif bagi negatif, hasilnya plus, positif. Sehingga dapat kita simpulkan, di kuadran ketiga, nilai tannya saja yang positif ya, sisanya negatif. Jadi kuadran 1 tadi semuanya positif, kuadran 2 sin saja yang positif, kuadran 3 tan saja yang positif. Wah, apakah kuadran keempat nanti cosnya saja yang positif? Mari kita cek. Kuadran keempat juga sama caranya ya. Kuadran keempat ini berarti sekarang posisinya di sini titiknya. Ambillah sebarang titik di sini. Sorry. Ini kesimpulan yang tadi dulu ya, Bapak lupa terus memunculkan kesimpulan yang tadi. Kuadran 1 semua positif, kuadran 2 sinnya positif, kuadran 3 tannya saja yang positif. Coba perhatikan di tanda centang rumput, berarti di sini sekarang titik sembarang yang Bapak akan ambil ya. Anggaplah di sini titiknya. Koordinatnya berapa kira-kira di sini? X-nya positif tapi Y-nya yang negatif, berarti X, min Y. Caranya sama seperti tadi, hubungkan dari 0,0 menuju ke titik tersebut sehingga terbentuk garis miring, dan kita tarik suatu garis selalu ke sumbu X ya, selalu ke sumbu X untuk membentuk suatu segitiga. Alfanya di dekatnya angka 0, sedangkan siku-sikunya di garis tegaknya ya, sudah pasti ya. Nah, sekarang kita telah satu-satu. Di alfa ini kan sampingnya ya, sorry ini samping, nilai sampingnya sisi yang ini, sisi sampingnya berarti nilainya adalah X, nilainya adalah X, sedangkan sisi tegaknya ini atau sisi depannya adalah min Y. Nah, miringnya, miring selalu nilainya adalah R, oke, selalu adalah R, sehingga kita akan masukkan ke rumusnya, sin alfa sama dengan depan miring, cos alfa samping miring, tan alfa depan samping. Depan per miring, depannya adalah min Y, per miringnya R, berarti min bagi plus, min. Cosnya adalah samping per miring. Sampingnya X, miringnya R, positif bagi positif, positif. Tan alfanya depan per samping, depannya min Y, depannya min Y ya, sampingnya X, berarti negatif bagi positif, negatif. Sehingga dapat disimpulkan di kuadran keempat, cosnya saja yang bernilai positif. Jadi sudah kelihatan polanya ya. Kuadran 1 nilai sin cos tannya positif atau semuanya positif. Kuadran kedua sinnya saja yang positif. Kuadran ketiga tannya saja yang positif, dan kuadran keempat cosnya saja yang positif ya. Kalau misalkan Bapak buat kesimpulan, biar kalian tidak susah-susah menghafal, harus buat gambar, terus koordinatnya min X, min Y, koordinatnya X, Y, dan sebagainya. Begini caranya menghafal. Secara umum, maka kuadran pertama semuanya positif, kuadran kedua sinnya positif, kuadran ketiga tannya positif, dan kuadran ketiga cosnya positif. Ini yang kita cari dari tadi ya. Kenapa pakai segala macam gambar segitiga di berbagai kuadran? Cara menghafalnya gimana? Semua sin dikat tangan kosong. Jadi
semua ini di kuadran pertama, artinya semua nilai sin konstannya positif, sin dikat kuadran kedua, sinnya saja yang positif, tannya saja yang positif di kuadran ketiga, dan kosong, kosnya saja yang positif di kuadran keempat. Semua sindikat tangan kosong. Ini soal-soal seputar perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Kemudian lanjut ke sudut istimewa, dan ini yang di berbagai kuadran akan nyambung dengan perbandingan trigonometri di pertemuan berikutnya nanti. Ya, di pertemuan minggu depan. Itu akan nyambung, sehingga di sini Bapak harapkan kalian menghafal perbandingan trigonometri sudut istimewa dulu yang dari 0, 30, 45, 60, dan 90. Kemudian semua sindikat tangan kosongnya ini. Cukup dihafalkan semua sindikat tangan kosong dan perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewanya. Ya, Bapak yakin dengan seiring berjalannya waktu, pelan-pelan kalian pasti bisa mengingat semuanya. Bukan dengan hafalan lagi, tapi dengan pemahaman. Oke? Biar tidak terlalu panjang videonya, Bapak akan lanjut ke contoh soal. Nah, contohnya, diketahui koordinat titik A, min 3,1, dan O 0,0. Jika alfa adalah sudut yang terbentuk antara sumbu X dan garis OA, tentukan nilai dari cos alfa. Nah, kalian nggak usah bingung, kalian kerjakan dari diketahui koordinat titiknya dulu. Berarti kita harus membuat yang namanya koordinat kartesius ya. Nah, di sini min 31 berarti X-nya min 3, Y-nya 1, sehingga min 3 berarti dari 0 ke sebelah kiri ya, min 3. Oke, di situ. Kemudian, kira-kira saja boleh. Tidak harus selalu menggunakan penggaris untuk nyari min 3 ya. Kan kira-kira saja, oh min 3 itu di sekitar sini. Kalau min 1 berarti sebelah kirinya nanti, sebelah kanannya. Kalau min 10 berarti sebelah kirinya lagi. Oke, seperti itu caranya ya, biar tidak perlu selalu menggunakan penggaris. Kemudian, Y-nya 1 berarti ke atas ya, dari 0 menuju ke atas. Anggaplah satunya di sana. Ya, kita di sini hanya mencari bantuan segitiganya ya. Oke, lanjut lagi. Nah, dari sini kita akan mencari titiknya di mana. Min 3-nya Pak buat garis ke atas, satunya Pak buat garis ke samping. Nah, di pertemuan inilah titik min 3,1. Kalau kalian sudah hafal dengan sumbu koordinat, harusnya sudah hafal sekali ya, karena ini SMP. Kalian pasti bisa menentukan min 3 dan 1 itu sebelah mana, tanpa membuat garis yang merah ini. Oke, lanjut. Bapak buat garis, ini titik A ya, Bapak buat garis dan titik O di 0,0 di sini di persilangannya. Bapak buat garis dari O menuju ke A. Nah, sudah terbentuk segitiga. Diketahui di soal jika alfa adalah sudut yang terbentuk antara sumbu X dan garis OA. Sumbu X dan garis OA. Berarti alfanya di sini ya, sumbu X dan garis OA. Ya. Sumbu X dan garis OA, berarti alfanya di sini. Nah, itu dia alfanya, dan ada siku-siku di sini nanti ya, ada siku-sikunya. Oke, sebelumnya Bapak isi siku-siku dulu. Bapak akan terjemahkan, atau Bapak akan copy, Bapak akan salin segitiga ini, segitiga yang bagian bawah ini yang ada alfanya, ke sebelah kanan, jadinya seperti ini ya. Ini Bapak sebut saja titik X dulu karena sumbu X ya, titik X, titik O, dan titik A, alfanya di sini. Pertama-tama, X ke O itu panjangnya adalah 3. Kenapa 3? Ingat nilai mutlak, dari 0 menuju min 3, jaraknya adalah 3 satuan. Atau kalau kalian mau tulis di sini min 3 juga tidak masalah. Kemudian, dari X ke A atau dari sini tadi ya, sini ke atas, segini, itu nilainya sama dengan ini. Sehingga X ke A nilainya adalah 1. Kemudian, kita diminta untuk menentukan cos alfanya. Cos itu kan adalah samping per miring. Mana samping? Sampingnya di sini, miringnya di sini. Depannya di sini. Depan di sini miring. Nah, ternyata kita belum ditunjukkan miringnya berapa.
Sehingga miringnya kita harus cari dengan Pitagoras. Berarti Pitagorasnya AO pangkat 2 atau AO kuadrat miring kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 1 kuadrat. Ingat kenapa ditambah? Karena sisi miring yang dicari. Berarti AO kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 1 kuadrat. AO kuadrat 9 tambah 1 adalah 10. AO-nya saja adalah akar 10. Ya. AO-nya adalah akar 10. Kemudian untuk cos-nya samping per miring berarti sampingnya 3, miringnya adalah akar 10. Oke. Nah, selanjutnya kita kalikan dengan sekawannya. Ingat, perkalian ini hanya berlaku jika penyebutnya adalah akar. Tapi kalau pembilangnya adalah akar, tidak perlu dikalikan. Kali akar 10 per akar 10 jadinya adalah 3 per 10 akar 10. Tapi karena, ingat ya, ini belum selesai. Kalian harus ingat tadi, semua sindikat tangan kosong. Ini kuadran berapa? Kuadran 2 kan? Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran ke-4. Nah, titik ini berada di kuadran kedua. Kuadran kedua itu yang positif apa? Semua sindikat tangan kosong. Sin, berarti selain dari sin, berarti untuk cos-nya nilainya adalah, ini Bapak nggak isi. Cos-nya nilainya adalah negatif 3 per 10 akar 10. Ya, min 3 per 10 akar 10. Kenapa? Karena dia berada di kuadran kedua. Ya, kuadran kedua. Makanya negatif. Atau boleh juga kalian dari awal isiin negatif. Cuma, ini ya, di sini boleh isi negatif duluan. Cuma nanti terakhir harus ingat, kalau sudah yang ditanya cos kuadran 2 berarti nilainya negatif. Oke, satu soal lagi biar videonya tidak terlalu panjang ya. Diketahui sin alfa sama dengan min 2 per 3 dan alfa berada di kuadran ketiga. Tentukan nilai dari cos alfanya. Seperti tadi ya, kuadran 3, kuadran 1, 2, 3, dan 4. Berarti kalau kita mau gambar titik di kuadran ketiga atau garis di kuadran ketiga, berarti harus di sini. Sin alfa sama dengan min 2 per 3. Oke, sin itu adalah depan per miring. Berarti Bapak akan buat ini ya, depan per miring. Depannya adalah min 2, ya. Bapak buat min 2-nya, garis yang seperti ini. Kemudian miringnya 3, sehingga kita sudah ketemu segitiga. Alfanya pastilah ini di sini nanti alfanya, ya. Itu jadinya kan gambar aja segitiga dulu di kuadran ketiga. Terus karena dia sin, berarti dia depannya adalah min 2, miringnya adalah 3. Kenapa miringnya tidak di 3? Ingat, yang miring nilainya selalu positif. Oke. Nah, siku-sikunya nih, min 2 per 3, depan per miring. Bapak pindahkan segitiganya itu ke sebelah sini. Nah, seperti ini jadinya. Alfa, min 2, dan 3. Oke. Kita diminta mencari cos A kan? Cos alfa atau cos A-nya sama dengan samping per miring. Sampingnya belum diketahui ya. Samping, ini depan, ini miring. Sampingnya belum diketahui, berarti kita cari dengan Pitagoras lagi. Samping kuadrat sama dengan, Bapak tidak pakai huruf lagi ya, Bapak pakainya samping. Samping kuadrat sama dengan 3 kuadrat dikurangi min 2 kuadrat. Jadi miring dikurangi depan. Miring kuadrat dikurangi depan. Jadi tinggal dimasukkan. Samping kuadrat sama dengan 9 dikurangi 4. Berarti samping kuadrat adalah 5 saja. Kalau samping saja adalah akar 5. Oke, lanjut. Kalian perhatikan lagi. Sampingnya adalah akar 5 per 3. Atau boleh juga ditulis seperti ini ya. Kenapa ada min depannya? Karena ingat nilai cos kuadran ketiga itu adalah negatif. Ingat hafalannya, semua sindikat tangan kosong. Berarti tan-nya saja yang berada di kuadran ketiga yang nilainya positif.
sebagai min akar 5/3, dan boleh juga ditulis seperti ini, min 1/3 akar 5. Ya, sama artinya, yang atas dan yang bawah sama. Ingat, selalu mengecek terakhir min apa plus nilai cos dan sin, cos, dan tan-nya. Apakah min atau plus di kuadran yang dimaksud oleh soal. Oke, segitu dulu. Kalau ada yang tidak dipahami, kita lanjutkan di forum diskusi ya. Setelah ini, boleh diskusi di grup WA-nya atau di kolom komentar di Google Classroom-nya. Nah, sekian dulu untuk penjelasan perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Terima kasih sudah menyaksikan dan selamat belajar.